Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas salah satu negara anggota ASEAN, yaitu negara Laos. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki perairan. Karena alasan inilah, Laos dijuluki sebagai landlocked country. Istilah landlocked country disematkan pada negara yang tidak memiliki perairan atau yang lokasinya sangat jauh dengan perairan. Seluruh daerah di Laos memang hanya terdiri atas daratan saja, sehingga hal ini membuat Laos tidak memiliki koneksi dengan jalur perairan dunia. Posisi Laos dikelilingi 5 negara besar. Hal ini membuat Laos terhimpit serta tidak memiliki akses ke perairan sama sekali. 5 negara yang mengelilingi Laos adalah negara Kamboja, Republik Rakyat Cina (RRC), Myanmar, wilayah Burma, Thailand serta Vietnam. Identitas negara Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Pemerintahan negara Laos berbentuk republik komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Badan legislatifnya adalah Dewan Nasional. Bahasa utamanya adalah Lao, bahasa resmi, bahasa lainnya Perancis, Inggris. Agama utamanya adalah Buddha, animisme. Rakyat suku bangsanya adalah suku bangsa orang Lao atau bangsa Lao. Penduduk tahun 2015 adalah 6,9 juta jiwa. Mata uangnya adalah Kip. Hari kemerdekaan diperingati setiap tanggal 2 Desember. Lagu kebangsaan Laos adalah Pengkat Lao. Letak astronomis Laos 14 derajat lintang utara sampai 22 lintang utara dan 100 bujur timur sampai 107 bujur timur dengan batas sebagai berikut. 1. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. 2. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. 3. Sebelah timur dengan Vietnam. 4. Sebelah selatan dengan Kamboja. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu 1. Musim hujan yang panas. Terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. 2. Musim kemarau yang sejuk. Terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. 3. Musim pancaroba yang kering dan panas. Terjadi antara bulan Maret sampai Mei, pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. C. Bentang alam. Laos adalah negara pegunungan, dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian, namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki wilayah 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. A. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara barisan pegunungan, lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Phobia, 2.820 meter. Adapun datarannya ada pada daerah Plato Siang Hoang. B. Lereng barat pegunungan Anam. C. Plato Bolovens. D. Daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos, yang memiliki panjang 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Laos adalah salah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat.
Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa, dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% Kristen dan lain-lain mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos. Adapun bahasa keduanya yaitu Inggris, Vietnam dan Prancis. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian, 60%, suku Gunung 35% dan suku lain hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggiran sungai. Orang Meo dan Yao, keturunan Tiongkok bagian selatan, banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah lebih baik meskipun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Perekonomian Laos. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Siang Hoang dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya beras, minyak bumi, mesin, barang elektronika dan barang-barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. GDP Laos mencapai angka 12.043.000 pada harga pasar. Sumber daya alam negara Laos. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, sektor perikanan, peternakan dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang dalam bidang lain baik di level regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN, Laos turun aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu Laos juga terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Nah anak-anak cukup sekian materi kali ini. Tetap semangat belajar.